Jangan bosan-bosan dong. Ibu. Iya. Ibu. Oke. Kita sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja ya. Kalau kemarin Halfani yang memimpin doa, hari ini Umi mau minta tolong dengan Uli. Uli pimpin doa ya, Nak? Bisa Uli? Silakan dibuka audionya Uli. Ya, teman-teman bersiap ya. Uli akan memimpin doa kita pagi hari ini. Silakan Uli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li, ayo. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wal uhdata min lisani yafqahul qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu Uli bacanya ya. Oke, terima kasih Uli sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak Umiria? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik Umi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Tentunya salat subuhnya tidak ada yang tertinggal ya? Tidak ya Umi. Alhamdulillah. Tidak Umi. Salat duhanya gimana? Sudah salat duha? Sudah Umi. Ya, yang belum salat duha besok jam 7 selesai sarapan atau sebelum sarapan salat duha dulu ya. Oke, hari ini materi kita adalah tematik tema 3 subtema 3 ya, masih membahas tentang tugas-tugas di rumah ya kita. Semuanya nanti boleh lihat ke kamera, perhatikan apa yang Umi Ria share di kamera ya. Semoga di HP-nya layar Umi Ria bisa muncul semua ya. Kedua, tiga. Dulu. Sudah muncul? Umi. Udah muncul Umi. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kita akan belajar tugasku sebagai umat beragama. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Keberagaman agama di Indonesia. Yang lain mohon audionya dimatikan agar Miria tidak terputus ya. Raffi, tolong audionya dimatikan dulu ya. Suara biar jelas. Oke, nah ini adalah ragam agama yang ada di Indonesia. 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada dengan baju-baju adat masing-masing. Baju adat lagi. Baju agama, ustadz dan ustazah kalau orang Islam. Kalau di Kristen itu ada pendeta. Kalau di Umirnya kurang paham ya yang lain-lain ya. Nama ininya apa tokoh agamanya. Nah, inilah dia
Kemudian, nah ini adalah tempat ibadahnya. Coba dilihat. Vihara adalah rumah ibadah orang Hindu, orang Buddha. Kemudian gereja ini tempat ibadah agama Assalamualaikum, Kristen. Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan tolong audionya dimatikan agar penjelasan Umiria bisa dipahami ya, Nak. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada gambar masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Sedangkan pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Loh, Protestan sama Kristen kok sama ya? Ya, ini tempat ibadahnya sama di gereja. Ada Katolik, ada Protestan. Dulu keduanya itu sama-sama Kristen, tapi karena sesuatu dan lain hal, maka mereka terpecah menjadi dua. Itu tidak usah kita bahas, kita abaikan saja karena kita akan fokus di kita adalah orang Islam, umat Islam. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah budaya tolong-menolong. Pengertian budaya. Budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini ya budaya ya. Contoh-contohnya apa? Nah, ini ketika ada yang terjatuh, ditolong. Ini sudah terbiasa, sudah ada di kehidupan kita sehari-hari umat Islam dan masyarakat Indonesia. Kemudian umpamanya ada nenek-nenek mau nyebrang gitu. Tapi Umiria berharap kalau anak-anak yang belum bisa menyeberang tidak usah membantu seperti ini ya, karena ini akan berbahaya untuk kita. Lebih baik meminta kepada orang yang lebih dewasa untuk menolong nenek-nenek ini ya. Nah, ini dia contoh budaya yang ada di Indonesia nih. Contohnya pertama apa? Salim dengan orang tua. Ini adalah budaya. Assalamualaikum, Miria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa, selamat bergabung. Silahkan didengarkan penjelasan Umiria. Audionya dimatikan dulu ya, Nak. Nah, contoh yang pertama tadi adalah bersalaman, pamit kepada orang tua, menghormati yang lebih tua. Ini adalah salah satu budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, budaya di Indonesia ini bergotong royong. Bergotong royong. Iya, bergotong royong. Ini adalah bergotong royong di masyarakat. Kalau di rumah pun ada gotong royong antara anggota keluarga. Istrinya masak, anaknya menyapu, ayahnya bersihkan tanaman gitu ya. Itu namanya bergotong royong di dalam rumah. Kalau ini bergotong royong di masyarakat tolong-menolong ya. Nah, yang di bawah ini adalah tolong-menolong di kelas, di sekolah. Tuh, lihat bekerja sama. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan debu, ada yang merapikan meja guru. Ini kerjasama dan tolong-menolong di sekolah. Selanjutnya, ini contoh budaya yang ada di Indonesia yang keempat adalah musyawarah. Atau dia di sini saling menghormati, nggak pakai berantem-berantem. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi ketika ada diskusi atau ketika menghadapi permasalahan, itu di Indonesia dibiasakan musyawarah atau diskusi ya, mencari yang terbaik dan tidak saling menjatuhkan, saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama maupun dengan suku yang berbeda. Kemudian kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, fokusnya ya, kosakata dalam cerita. Pengertian kosakata. Nah, anak-anak lihat ini, perhatikan ya.
Pengertian dari kosakata itu, kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, ini kosakata. Dia kata yang mempunyai arti ya, bukan penghubung. Kan kalau yang, itu, ini, dari, itu bukan kosakata ya dia, tapi itu kata penghubungnya ya. Nih, contoh kosakata nih, contoh kalimat yang ada kosakatanya. Ahmad sedang beribadah di masjid. Nah, ibadah artinya adalah melakukan kegiatan untuk menyembah Tuhan yang kita yakini. Kalau orang Islam adalah Allah, agama yang lain pun ada Tuhannya masing-masing. Ya. Kalau dia beribadah di masjid, sudah tahu pasti ini orang Islam. Karena orang Kristen pun ada ibadahnya, ibadah minggu katanya mereka ke rumah ibadahnya. Maaf ya, bundanya lagi ngomong sama kawan-kawan ya. Oke, yang kedua, kita harus sebentar ya, Nak. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama dengan kita. Ini kan banyak katanya dalam satu kalimat, tapi yang ditebalkan adalah kata toleransi. Kata toleransi ini memiliki makna. Ya, kalau yang kita itu kan kata ganti jamak, orang pertama jamak ya, kemudian harus itu berarti dia apa yang akan dilakukan gitu kan. Nah, ini kosakatanya adalah toleransi. Toleransi ini adalah artinya saling menghormati. Kita menghargai, tidak bilang, kamu itu agamanya nggak benar, yang benar agama aku. Nah, itu tidak toleransi, namanya intoleransi. Tapi orang Indonesia itu budayanya harus toleransi. Kemudian, yang ketiga adalah kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, keberagaman itu kan banyak tadi Umiria sudah contohkan. Ada keberagaman agama, ada keberagaman suku, ada keberagaman tempat tinggal, karena ada yang di dekat pasar, ada yang di perumahan, kalau yang lain lagi ada di pesisir pantai. Itu semua keberagaman. Atau keberagaman pekerjaan orang tua. Orang tua kita kan berbeda-beda pekerjaannya. Ya. Keberagaman artinya berbeda-beda. Ya, macam-macam itu keberagaman. Ya. Bentar. Ini macet. Bentar ya, Nak. Tadi sampai keberagaman itu contoh kosakata ya. Gitu. Ya, Umi. Ya. Nanti kalau Miria tanya arti kosakata bisa jawab ya, sayang. Apa gitu? Insya Allah bisa, Umi. Iya, nah ini dia. Nah, kan ini sudah diartikan nih. Ibadah adalah menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah untuk umat Islam. Ya, tapi kalau untuk umat yang lain mungkin dengan keyakinan mereka. Abaikan saja, kita sebagai umat Islam menjalankan kewajiban atas perintah Allah. Toleransi adalah sikap atau sikap saling menghargai perbedaan satu sama lain. Ya, ini
Kelas kita pun ada banyak perbedaan, tapi kita harus toleransi, tidak boleh menghina atau mengejek. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, dan agama. Nah, ras ini Coba cari di Google. ras ini ada yang kulit hitam, ada yang kulitnya putih. Kalau di Indonesia ini kulit hitam itu ada di Indonesia bagian timur. Ya. nanya toleransi. Wah, gitu. Iya. Tanya apa itu kosakata? Ayo. Tadi kan ada tuh. Belum, sebentar ya sayang. Nanti Umi Ria akan beri kesempatan untuk bertanya. Sekarang dengarkan penjelasan Umi dulu ya, anak pintar. Boleh dimatikan audionya agar teman yang lain bisa mendengar suara Umi tidak terputus-putus ya. Oke, pintar. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, sekarang kita masuk ke fokus pembelajarannya matematika. Masih ingat kemarin Umi Ria sudah menjelaskan tentang nilai uang ya? Nah, sekarang ini adalah nilai sekelompok uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Kemarin ya sudah kita lihat contoh-contohnya. Coba kita lihat ini. Ada apa ya setelah ini? Nah, anak-anak lihat ada kepingan uang logam bernilai berapa ya? Bernilai 200 rupiah. 2.500. 200 rupiah dengan 5 keping. Artinya berapa ya? 200 kali 5. 1.000. Iya. Nanta tadi kiranya 500 ya Nanta. Jadi Nanta menjumlahkan 2.500 ya. Dilihat angkanya sayang. Nah ini ya. Tuh 5 keping uang 200-an sama dengan Rp 1.000 rupiah. Dapat ditukar dengan 2 keping 500-an. Jumlahnya sama, ini 1.000 juga. Atau 1 keping 1.000-an. Nah, 3 keping uang yang berbeda nilai ketika digabungkan, dikelompokkan, dia menjadi sama nilainya. Kepingan yang pertama, maaf ya, Al jangan di sini bundanya. Sebentar ya, adik Alnya berisik. Umi ulang lagi. 5 keping uang 200-an logam itu nilainya 1.000 sama dengan 2 keping uang 500 logam nilainya sama 1.000 atau 1 keping uang logam 1.000. Tuh, ada yang 5 keping, ada yang 2 keping, ada yang 3 keping, tapi nilainya tetap sama. Oke, sebentar. Kita akan lihat mengurutkan harga barang. Ya. Coba dilihat tuh. Ini ada gambar es krim. Kemudian ada gambar donat. Ada gambar lollipop. Harganya berapa ya? Es krim 2.000. Kemudian donat 1.000. Dan lollipop 500. Ketika kita urutkan, dia menjadi seperti apa? Salwa, tolong audionya dimatikan dulu, Nak.
Ya, Umi. Ya, urutkan harga mulai dari yang paling murah. Ayo, siapa yang bisa? Dari yang paling murah. Faiza, Umi. Oke, Saya, Umi. Faiza. Silakan, Faiza. Sebentar, Faiza duluan tadi. Silakan Faiza. Diurutkan dari yang Yang murah. pertama ada lollipop, harganya 500. Yang kedua ada donat, harganya 1000. Iya. Dan yang paling mahal ada es krim, harganya 2000. Oke, terima kasih Faiza. Betul ya teman-teman ya apa yang dikatakan Faiza. Jadi dari ketiga harga ini, ketiga jajanan ini yang paling murah adalah lollipop. Karena harganya Rp500. Ketika kita punya uang 1000, dapat lollipop berapa ya? 2, Umi. Iya, pinter sekali. Kemudian yang agak-agak mahal itu di tengah-tengah adalah donat, satunya Rp1.000. Ketika Umi Ria punya uang 4.000, berarti donatnya Umi dapat berapa? 4. Ya, pinter sekali. Kemudian ada es krim. Es krim ini yang paling mahal jajanan di sini urutannya, yaitu Rp2.000. Jika Umi Ria punya uang 10.000, Umi Ria dapat berapa es krim ya? 5. Ya, Alfani pinter. Alfani suka beli es krim ya? Cepet banget jawabnya. Nah, kemudian nah ini dilihat urutannya ya, 500, 1000, dan 2000. Barang yang paling murah adalah permen, barang yang paling mahal adalah es krim. Sama dengan apa yang dikatakan Faiza tadi. Kemudian, nah ini SBDP, gambar imajinatif. Kemarin kita sudah pernah belajar ya semester lalu ya. Apa itu gambar imajinatif? Siapa yang masih ingat? Gambar imajinatif? Gambar yang tercipta dari hayalan seseorang. Oke, betul sekali. Dari hayalan seseorang, bukan dari mencontoh objek. Ya, kalau seperti ini coba dilihat. Masjid, terus itu ada menaranya muter-muter kayak gini, lengkar-lengkar, terus ada pohon kelapanya, buahnya cuma 3, daunnya seperti ini. Kalau objek yang sesungguhnya tidak ada yang seperti ini. Tapi ini gambar imajinatif adalah gambar dari hayalan kita, ya. Masjid juga menaranya cuma 1. Ini kalau aslinya nggak ada ya, yang ada seperti ini musola bukan masjid ya. Nah ini adalah gambar imajinatif. Nih lihat, emang ada gunung yang warnanya biru, ada nggak? Nggak ada kan? Kalau kenyataannya gunung itu Kak warnanya Umi. iya, kenyataannya gunungnya warna hijau. Tapi ini dibuat warna biru karena apa? Itu imajinasinya, hayalannya. Tidak boleh ada yang menyalahkan. Hayalan Faiza, hayalan Nanta, hayalan Halfani, hayalan Salwa itu berbeda-beda. Dulu pernah Faiza buat gambar kota ya, kota yang Faiza ingin ciptakan. Ya, Faiza ya. Kak Umi, Faiza mau jadi arsitek. Nah, itu khayalan Faiza. Faiza ingin menjadi arsitek, ingin menciptakan sebuah kota seperti apa. Itu maunya Faiza. Boleh. Itu namanya khayalan atau gambar imajinatif. Oke, bisa ya kalau buat gambar imajinatif ya. Bisa nggak? Bisa dong.
Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Ini yang disebutkan oleh Faiza tadi ya. Khayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan atau kita inginkan. Tadi Faiza bilang, Faiza ingin menjadi arsitek. Jadi Faiza membayangkan bisa membangun sebuah kota dengan bangunan-bangunan yang bagus. Ya, Faiza ya. Nah, itu adalah contoh gambar. Ya, Umi. Iya, gambar imajinatif. Kalau umpamanya Umiria jalan-jalan ke pantai, melihat pemandangannya bagus banget. Umiria ambil kertas, terus Umiria gambar. Nah, itu bukan gambar imajinatif, tapi melukis alam. Menggambar dari mencontoh objek. Ya, atau di rumah ada gambar hordeng bagus, bunga-bunganya bagus, aku buat gambar. Nah, itu namanya mencontoh objek, bukan gambar imajinatif ya. Nah, tugasnya, siapa yang masih membaca itu ya? Siapa yang masih membaca? Tolong audionya dimatikan dulu deh ya. Oke. 48. Oke. Umiria 28. mau minta tolong Halaman 48. Gambarnya nggak ada. Oh, siapa itu yang bilang gambarnya nggak ada? Udah Umi, udah ada. Tadi nggak ada. Masih dalam perjalanan, sayang. Oke, sekarang Umiria mau minta tolong dengan Raffi untuk membacakan soal tugasnya ini. Coba Raffi, buka audionya, silakan bagi yang lain boleh dengarkan. Sampai mana, Umi? Sampai semuanya, ayo coba. Tugas. Bahasa Indonesia, buku pena 2B halaman 48 nomor 1. Kerjakan di buku latihan tematik SPDP membuat gambar imajinasi dengan tema masjid. Oke, terima kasih Raffi. Nah, ini adalah tugasnya. Hari ini tugas kita 2, bahasa Indonesia dan SPDP. Yang bahasa Indonesia kerjakan di buku tulis tematik dan ditulis dengan tegak bersambung. Kemudian SPDP-nya adalah menggambar masjid ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya boleh. Ada yang ingin bertanya boleh, ayo. Tidak, Umi. Sudah cukup jelas, Umi. Alhamdulillah. Insya Allah jelas, Umi. Sudah cukup jelas, Umi. Oke, kosakata. Apa itu kosakata sudah tahu ya. Kemudian nilai kumpulan uang, sekelompok uang sudah paham juga ya. Terus Sudah, Umi. budaya di Indonesia adalah di antaranya tolong menolong, bekerja sama, menghormati yang lebih tua, kemudian itu diskusi atau musyawarah. Yusuf kenapa sambil tiduran? Yusuf, belajarnya nggak sambil tiduran, anak pinter. Ketika kita belajar daring, itu seperti belajar di sekolah loh. Duduk di atas kursi, di depan kita meja belajarnya ada Umiria. Iya, Nak. Silakan. Raisa ingin bertanya. Gambar masjidnya di buku tematik apa di buku tulis tematik, Umi? Di buku gambar, bukan di buku ini. Udah dijawab tuh sama mamahnya. Jadi tugas SBDP silakan kerjakan di buku gambar. Kalau tugas bahasa Indonesia silakan kerjakan. Makasih Umiria. Sama-sama anak cantik. Kalau di tugas bahasa Indonesia silakan kerjakan di buku tulis tematik dengan tulisan tegak bersambung. Nadifa, ada yang ingin ditanyakan Nadifa? Tidak, Umi. Terima kasih.
Rasyad ada yang ingin ditanyakan Rasyad? Ada yang ditanyakan Rasyad? Tidak. Oke. Kemudian Adinda, ada yang ingin ditanyakan Adinda? Tidak, Umi. Oke, terima kasih. Berarti sudah jelas semua ya tugasnya ya. Diingat-ingat apa arti kosakata, apa arti toleransi, ibadah, pengertiannya ya. Harus tahu semua ya, Nak ya. Karena kita tidak tahu siapa nanti ketika ulangan harian dia keluar apa itu kosakata. Sebutkan agama yang ada di Indonesia. Ada berapa tadi agama yang ada di Indonesia? 6. Ada 6. Boleh disebutkan apa saja? Konghucu. Konghucu. Katolik. Buddha. Iya. Hindu. Iya, jadi ada 5 ya. Iya. Islam, Protestan, Katolik, Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Ya. Ada 6 ya, itu harus ingat. Nah, kemudian tempat ibadahnya orang Katolik dan orang Protestan, tempat ibadahnya adalah Gereja. Gereja. Ya, kemudian umat Islam tempat ibadahnya apa ya? Masjid. Iya, kemudian Yusuf. Umirya mau tanya Yusuf yang lain stop. Yang lain diam. Umirya mau tanya Yusuf dari tadi sih. Kamu aja. Ayo Yusuf. Tempat ibadah umat Buddha itu di mana Yusuf? Buddha itu Nah, kan orang Yusuf aja sih. Wihara. Iya, di wihara. Ya. Buddha. Buddha. Ya, kemudian itu orang wihara Buddha bukan? Ayo coba. Ayo. Pura agama apa yang ibadahnya di pura? Hindu. Iya. Kalau Konghucu ada di apa tempat ibadahnya? Kelenteng. 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 Konghucu itu biasanya agama yang dianut oleh Konghucu itu agama yang biasa dianut oleh keturunan Tionghoa atau Cina ya. Itu agamanya biasanya Konghucu. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Terus lebarannya nama hari rayanya apa? Hari raya apa coba? Kalau hari rayanya apa? Apa itu hari raya? Imlek bukan. Apa yang ditanya? Ayo. Hari raya umat Islam kan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya umat Kristen apa bulan Desember? Natal. Kemudian hari rayanya Konghucu di bulan Februari apa namanya? Yang bagi-bagi angpau itu. Kemudian kalau di agama Hindu itu ada namanya hari raya Nyepi. Ada namanya apa? Hari raya apa? Ada. Galungan ya. Oke. Ya. Tugasnya sudah paham semua ya, Nak ya?
Sudah. Ya, oke. Daripada nanti doa tutup majelisnya terputus seperti kemarin, Umi Ria mau minta tolong hari ini doa penutup majelisnya dipimpin oleh silakan pimpin doa penutup majelis. Ayo Yusuf, doa penutup majelis. Bisa? Doa penutup mati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Terima kasih Yusuf. Nah, tugasnya silakan difoto dan kirim ke Umi ya. Hari ini akan Umi periksa semua tugas teman-teman. Maaf yang Tugasnya apa? ya, yang kemarin-kemarin Umi Ria belum sempat periksa. Tugasnya apa, Umi? Tugasnya nak, tugasnya ini. Coba dilihat. Alif. Nah, sebentar. Semoga tidak terputus ya. Ini tugasnya ini. Ini tugasku yang kemarin belum dinilai, Umi. Ya, belum. Sebentar hari ini akan Umi nilai. Nah, ini tugasnya. Silahkan dilihat tugasnya. Ya, menggambar dan bahasa Indonesia. Nanti akan Umi share di grup. Ya.